Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah yang tercelahkan dan dirahmati oleh Allah. Piala Dunia sudah memasuki masa semifinal. Saya terus terang menyukai Jerman, bukan kesebelasannya tapi semangatnya. Sebelum pertandingan berakhir dia nggak akan menyerah. Nah, meskipun dia kalah saya tetap mencintai. Inilah fanatisme. Ya, kita akan membahasnya dalam tajuk acara kita, ngopi mengolah pikir perkara iman. Bahkan fanatisme ini sudah dimulai sejak zaman Nabi. Kita akan dengar suara dari pendapat dari Pak Mim. Silakan Pak Mim. Terima kasih Pak Yayan. Sebenarnya kalau disamakan ya, fanatisme yang dicontohkan oleh Pak Yayan dengan yang di zaman Nabi tentu ada perbedaan. Karena kalau di zaman Nabi konteksnya kan kecintaan ya, kecintaan, penghormatan ya, ketaatan kepada utusan Allah ya, kepada manusia terbaik ya. Banyak kejadian ya. Salah satu diantaranya misalnya kalau Rasulullah itu berwudu gitu ya, air bekasnya Rasulullah wudu akan diambil oleh sahabat, dicari oleh sahabat. Bahkan ada banyak sahabat itu bahasa saiki ini ya nyangkruk kayak awake dhewe ini. Itu persis itu kan rumah Rasulullah. Kayak ini kayak kita begini ya rumah Rasulullah di sebelah sana gitu aja. Dan itu ya dekat sekali. Itu di Madinah di Masjid Nabawi. Kalau kita nanti berziarah Masjid Nabawi kita akan menyaksikan situsnya. Jadi kalau fanatisme dalam konteks seperti yang dicontohkan oleh Pak Yayan tadi, sesungguhnya di dalam ajaran agama kita itu fanatisme itu lebih tepatnya mungkin bahasanya hiro, semangat untuk semangat untuk membela. Ada kecemburuan. Pak Yayan cemburu, Jerman kalah, mangkel kok Jerman kalah gitu ya. Nah, yang membedakan kecemburuan di sini dibangun dari keimanan dan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Tentu karena ketaatan kepada Allah dan Rasulullah, konsepnya adalah membela kebenaran, kebaikan, kemuliaan, ya, nilai-nilai luhur gitu ya. Kalau setiap kita memiliki, memang harusnya terhadap kebenaran, kita semua harus memiliki fanatisme. Kalau fanatisme diterjemahkan dengan hiro tadi, karena tanpa rasa hiro itu ya nggak mungkin kita punya prinsip, kita nggak mungkin punya pandangan, nggak mungkin punya keyakinan gitu ya. Pokoknya melo iki ngene melo lah itu. Jadi memang selalu dibutuhkan hiro itu dalam beragama agar kita memiliki sekali lagi kecintaan, kebanggaan, dan pembelaan. Itu kan. Tapi yang terjadi sekarang ini justru fanatisme yang membabi buta, Pak. Pokoknya aku seneng. Kelakuan yang tapi dia suka, misalnya pemusik, suka musiknya misalnya. Nggak urusan dari narkoba, dari peminum dan sebagainya. Kalau menurut Pak Nyoto gimana? Silakan. Terima kasih Pak Yayan. Terkait dengan fanatisme itu ya boleh-boleh saja. Namun bagi kita yang dengan catatan kita itu sudah punya pegangan sendiri, punya nilai-nilai tersendiri, ya kita harus bisa membedakan mana fanatisme yang itu perlu kita bangun kepada anak-anak kita, generasi kita, sehingga fanatisme itu kedepannya bisa membuat suatu karakter pada diri anak-anak kita, pada diri pemuda-pemuda kita itu, sehingga fanatismenya bukan menjadi fanatisme yang membabi buta, walaupun salah tapi kemudian diikuti, tapi fanatisme yang
tadi seperti apa yang dikatakan Ustaz nih, jadi mengarah kepada hal-hal yang bersifat positif yang itu sesuai dengan ajaran. Sehingga dengan demikian dimanapun anak kita, kapanpun, tanpa kita pun, maka dia sudah punya pegangan. Sehingga dengan begitu fanatisme yang diikuti oleh dia, maka akan menjadi fanatisme yang membangun citra dirinya, fanatisme yang bisa memperkuat karakter dirinya. Sehingga dengan begitu kita sendiri ini nanti jadi aman ketika kita meninggalkan mereka, karena kan kita sadari nanti bahwa kita tidak akan selamanya juga bisa mendampingi mereka. Sehingga kalau mereka sudah punya fanatisme tadi yang disampaikan Ustaz ini, misalnya fanatisme kepada Rasulullah, sudah nggak ada apa istilahnya was-was kita itu ketika meninggalkan, jadi kita oke saja. Nah sekarang permasalahannya bagaimana ketika fanatisme yang sudah terjadi seperti apa yang disampaikan Pak Yayan tadi, membabi buta. Nah maka perlu kita itu ya mensikapi, artinya bagaimana anak-anak kita, generasi muda kita itu kita siapkan agar mereka pun juga bisa menyikapi terhadap hal-hal ini. Jadi bukan euforia atau bukan FOMO ya, FOMO ya, sehingga dengan begitu mereka akan ikut-ikutan ke sana, tapi mereka sudah punya jati diri, punya karakter yang pas, sehingga di sana dia akan bisa menentukan mana yang harus difanatismenya dan mana yang tidak. Seperti itu Pak Yayan. Iya, makasih Pak. Tetapi yang terjadi di negara kita itu lucunya, anak-anak muda itu menyukai sesuatu yang berbau-bauan loh, Pak Yayan. Nah, bagaimana mengelola fanatisme ini menjadi modal sosial bagi bangsa ini? Pak Amon ada pendapat mungkin? Silakan. Fanatis kalau menurut saya itu harus, karena merupakan penyemangat diri kita untuk mencintai apa yang telah kita senangi. Tapi ya yang kita senangi itu positif atau negatif. Kalau kita untuk fanatis tapi yang menuju ke positif, itu akan menunjukkan kita menyenangi tapi akan menimbulkan masalah. Tapi yang kita menyenangi atau fanatis itu yang positif akan menimbulkan terhadap kita itu semangat untuk menjadi seperti yang telah dikatakan Ustaz Men tadi, adalah sebagai Rasulullah itu sebagai panutan kita, sebagai contoh kita. Nah, contoh yang baik dengan contoh yang tidak baik otomatis akan menimbulkan masing-masing menimbulkan masalah. Yang masalah apa itu? Yang positif akan menjadikan masalah hukum. Tapi yang masalah positif akan menimbulkan semangat untuk berkebaikan itu sendiri. Jadi seperti kita mencintai sesuatu, tapi kalau berlebihan dan itu ada positifnya akan menimbulkan masalah. Kalau mencintai yang sesuatu yang positif akan membuat banyak orang mengatakan itu perlu dianut, itu perlu dicontoh. Tapi yang positif, yang negatif justru malah takut saya nanti kalau ikut-ikut orang yang fanatik terlalu berlebihan dan menimbulkan masalah, akan ikut-ikut kena yaitu masalah. Atau mungkin bisa seperti pemain sepak bola. Nah, pemain sepak bola yang terlalu fanatik, cinta Surabaya Persebaya umpamanya. Ya di jalan-jalan sekarang, di jalan-jalan menimbulkan masalah. Kemacetan kalau anunya itu ya, boneknya. Kemacetan menimbulkan, mungkin orang lain takut mobilnya dipukul, atau mungkin menimbulkan masalah yang lewat itu menjadi
sasarannya. Ya ini kalau menurut saya fanatik yang sebenarnya harus yang positif, bukan yang negatif. Itu yang perlu yang kita lakukan di masalah yaitu fanatik. Itu Pak Yayan menurut saya. Iya Pak, fanatisme Pak. Nah, yang dikhawatirkan itu adalah fanatisme yang mengarah kemudian pekultusan loh Pak, yang bahaya. Bendera ada gambarnya wajah, itu kan bahaya. Roti ada gambarnya pemain legendaris misalnya. Nah, untuk mencegah hal-hal seperti ini gimana biar ya orang itu rasional kalau mencintai sesuatu. Mungkin Pak Roni ada pendapat Pak Roni? Belum. Pak Didi monggo. Enggak. Akhir monggo Pak. Percobaan terakhir Pak. Harap monggo Pak. Monggo. Semaan bisa suwen Pak. Kalau saya sebenarnya sederhana Pak Yayan. Bagaimana fanatik ya. Kalau sudah fanatisme kan sudah menjadi aliran ya, sudah melekat ya menjadi kelompok ya. Ya, kalau fanatik itu agar positif, maka tidak ada menurut jalan terbaiknya ya malah memberi edukasi. Tidak berhenti kita terus memberikan edukasi, belajar ilmu agar dalam menetapkan suatu pilihan, dalam menentukan sebuah pembelaan itu tidak didasarkan pada emosi semata-mata. Pokoknya seneng, nah gitu. Tapi juga akal sehatnya jalan ya. Kapan akal sehat ini jalan ya? Kalau dia memiliki ilmu, dia memiliki pemahaman, dia memiliki pengetahuan ya. Dia punya referensi, dia berinteraksi dengan kelompok atau lingkungan atau komunitas yang positif gitu. Itu akan menimbulkan fanatik sifat fanatik atau sikap fanatik yang positif, tidak sampai kepada pecah gesang menurut Pak Yayan kayak gitu ya. Sehingga dengan ilmu itu ya kan nanti diuji pikirannya, sikapnya kan teruji oleh ilmunya itu. Tapi kalau sudah dapat ilmu, terus pokoknya ya angel, pokoknya ya kemana, angel ditoto. Oke saya, makasih kemudian Masih Pak Wim. Fanatisme terhadap Piala Dunia gitu. Waduh, luar biasa. Fanatik penting Pak ya, menurut saya penting. Aku fanatik kok, bodoh akeh fanatik. Seneng kalau akeh. Fanatik sama duit, fanatik sama uang. Jadi orang itu harus punya jiwa fanatisme. Ya, fanatik itu keluarga berarti dia suka pada sesuatu. Bola itu merupakan olahraga yang sangat digemari oleh Orang sak dunia. Seneng kabeh, baik itu anak kecil maupun yang dewasa. Tapi walaupun tidak semua orang itu bisa sepak bola. Bahkan kalau di pesantren itu pakai sarung bola api, pakai sarung bola api malah. Nah, euforia ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa dengan fanatik itu kalau kita aplikasikan dengan ini basic kita di masjid dengan sholat ya luar biasa. Seperti kita harus fanatik dengan sholat kan begitu ya, luar biasa. Cuman di sini kita bahas sepak bola, otomatis saya sendiri juga seneng karena aku seneng bola, tapi lihat bukan jadi pemain. seneng nonton bola. Seneng nonton bola. Yang penting nonton bolanya tidak sampai subuh. Iya. Tadi malam juga seperti itu. Jam 2 saya datang garing,
acara itu saya buka itu TV, saya lihat langsung main. Tapi saya ingat kajiannya Yai. Aduh, ini juga cuma kajian tenanan. Tenan jam 5 bangun. Padahal udah jam 2 baru tidur. Cuman niatan pingin ngaji ono. Wis oleh pahala, oleh ganjaran. Karena fanatik sebenarnya saya suka. Kalau saya lihat permainannya tadi malam itu antara Spanyol sama Belgia, sama-sama klub yang saya favoritkan untuk juara. Jadi gimana ini? Ya bagus. Karena ada saudaranya. Ada yang namanya Apa ayo? siapa Pak? Sopo lali aku ya. Ini wong Jamal iki. Arek itu loh, arek balas. Brega. Belgia. Brega. Iya. Bakalan. Fanatik bola, seneng saya daripada cangkruan yang tidak membawa manfaat, melekan yang tidak membawa manfaat. Mending lihat bola tidak rasani kanan kiri, tapi seneng sama olahraga yang dicintai oleh orang sedunia. Ya, terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak Yus. Nah, Indonesia kan mau ikut Piala Dunia Pak. Nah, berbagai cara dilakukan sampai naturalisasi. Nah, ini kan membuat ya bagusnya orang itu menjadi menyukai bola. Artinya setiap tim sebelah kita main pasti banyak penontonnya. Artinya ini fanatisme yang kita harapkan, artinya menggugah semangat nasionalisme, kecintaan orang pada tim sebelah saya sendiri. Nah ini yang menurut saya bagus. Nah menurut pandangan Pak Mem seperti apa? Iya, seperti yang saya katakan tadi, kalau sikap fanatik itu dibangun untuk, kan itu sebenarnya nalurinya manusia ya. Kalau sudah menyukai sesuatu, maka dia akan rela, ya, rela untuk membela. Muncul rasa cemburu, nah gitu ya. Itu semua kita punya. Persoalannya kan alamat yang dituju. Alamatnya yang dituju. Kalau yang dituju adalah kecintaan terhadap negara, kecintaan terhadap bangsa, penghormatan kepada nabi dan utusannya, kecintaan kepada kebenaran, kepada agama kan baik, gitu kan, luhur dan mulia, gitu kan ya. Maka dari itu ya harus dibangun memang kalau kecintaan terhadap negara. Karena dengan rasa cinta kepada negara itu memunculkan pembelaan-pembelaan itu tadi. Jangan sampai kecintaannya kepada negara yang lain sehingga negara Indonesia tercinta ini katanya tercinta tapi tidak ada rasa pembelaannya sama sekali. Itu kan malah lebih konyol lagi gitu ya. Cinta negara misalnya gitu ya. Cinta NKRI ya, ternyata malah tidak membela, malah merusak kan, keliru sekali. Ya apapun instrumennya, sepak bola atau apa saja, salah satunya kan sepak bola bayarnya, salah satunya klub sepak bola itu kan instrumen untuk membangun kecintaan kepada bangsa, kepada negara. Dengan harapan kita rela melakukan pembelaan terhadap kepentingan, kebaikan, kesejahteraan negara kita. Kira-kira gitu. Oke. Jadi intinya bahwa fanatisme itu boleh saja asal tidak terlalu membagi. Inilah bahwa masih ada hal lain yang perlu kita pikirkan selain hanya pokoknya aku senang, aku cinta. Kita berdasari pada pencapaian dari entah apapun, kesebelasan atau musisi atau artis yang punya prestasi. Itu yang terpenting. Ada yang memberikan masukan, Pak Mem, Pak siapa jadi? Pak Yayan. Pak Konjeni sama Jusman, Roni play. Imam nggak pernah bersuara ini. Oh iya. Ayo Pak, silakan Pak. Itu membantu. Kebok. Oh Pak, bukan bela apa?
Rasarmil. Rasarmil. Oh, Rasarmil. Manajer Koperasi Merah Putih. Ya. J, saya akhiri. Coba Pak, ini. Coba Pak, pasal menjawab. Cukup. Oke. Saya akhiri acara kita hari ini dengan ucapan intinya bahwa apapun yang kita cintai, kita harus kembalikan kepada pemahaman bahwa ini persoalan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.